Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang. Perkenalkan nama saya Lia sebagai Sales Eksekutif PT STI yang akan memandu acara webinar hari ini. Pertama-tama, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada para pembicara, moderator, dan seluruh peserta yang sudah meluangkan waktu untuk join. Acara ini diadakan oleh PT STI kolaborasi dengan Perbani dengan tema Single Incision Laparoscopy Surgery. Yang saya hormati Dr. Diki Derajat Kusmayadi Surahman, spesialis bedah anak, subspesialis digestif anak konsulen, sebagai pembicara pertama. Yang saya hormati Dr. Agung Aji Prasetyo, Magister Ilmu Biomedik, spesialis bedah anak, sebagai pembicara kedua. Dr. Alifi Maulidian, spesialis bedah anak, subspesialis digestif anak konsulen, FIAPS, sebagai moderator webinar kita hari ini, serta seluruh dokter yang telah bergabung. Hadirin yang saya hormati, sebelum memulai acara, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, izinkan saya menyampaikan susunan acara webinar pada siang hari ini sebagai berikut. Akan saya mulai dari pembacaan CV moderator, dilanjutkan pembacaan CV pembicara oleh moderator, penyampaian materi dari kedua pembicara, dilanjutkan sesi tanya jawab lalu pengisian form feedback. Di akhir acara akan ada pengumuman peserta pemenang door prize, lalu sesi foto bersama dan penutupan. Saya akan menyampaikan beberapa poin terkait kegiatan hari ini. Untuk sesi tanya jawab, kepada para dokter peserta yang ingin bertanya, dipersilakan untuk langsung saja dok menulis pertanyaan pada kolom chat dengan format pertanyaan dan ditujukan kepada pembicara siapa. Kedua, setelah sesi tanya jawab, akan ada pengundian door prize. Pemenang diharapkan on kamera ketika namanya dikonfirmasi oleh MC. Jika tidak ada respon, maka gugur dan akan diundi ulang. Yang ketiga, selesai acara, peserta wajib mengisi form feedback. Linknya akan kami share di kolom chat dan grup WhatsApp webinar. Dan keempat, sertifikat akan kami kirimkan melalui grup WhatsApp webinar maksimal 3 hari setelah acara ini selesai. Peserta diharapkan untuk tetap berada di dalam grup selama link sertifikat belum dikirimkan. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan moderator yang akan memandu jalannya materi dan diskusi pada webinar siang hari ini. Beliau adalah Dr. Alifi Maulidian, spesialis bedah anak, subspesialis digestif anak konsulen, Fellowship of Indonesian Association of Pediatric. Background education Dr. Alifi lulus dari Universitas Padjadjaran Bandung, lulus menjadi medical doctor tahun 2006 dan spesialis bedah anak tahun 2012. Lalu di tahun 2022 menjadi konsultan digestif anak. Saat ini beliau aktif bekerja di Rumah Sakit Mayapada Tangerang dan Jakarta Selatan. Kepada Dr. Alifi, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada saudari MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Dr. Diki, SPB, SPBA, FIPS. Yang saya hormati Dr. Agung Aji Prasetyo, MSI MUP, SPBA, FIPS. Yang saya hormati rekan-rekan dokter, peserta acara webinar. Yang saya hormati tim SPI Indonesia dan juga panitia. Izinkan saya memandu sebagai moderator ke acara inti webinar ini mengenai single incision laparoscopic surgery in pediatrics. Izinkan saya memperkenalkan pembicara kita yang pertama. Beliau adalah sosok yang memiliki pengalaman bedah minimal invasif yang sangat luas di bidang bedah anak. Beliau adalah Dr. Diki Derajat, SPB, SPBA. Dr. Diki menamatkan pendidikan dokter di Universitas Pajajaran tahun 1989, kemudian menamatkan pendidikan dokter bedah pada tahun 2000, dan kemudian menamatkan dokter spesialis bedah anak pada tahun 2003 di alma mater yang sama. Saat ini, Dr. Diki adalah Kepala Bagian Bedah Anak Universitas Pajajaran dan Ketua UKASA Endolaparoskopi Bedah Anak. Dr. Diki akan memaparkan mengenai Introduction to Single Incision Laparoscopic Surgery dalam 30 menit ke depan. Kepada Dr. Diki, waktu dan tempat kami persilahkan. Izinkan saya share ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi sejawat sekalian, sejawat bedah anak, kemudian peserta webinar lainnya. Pada panitia juga terima kasih sudah memberikan kesempatan pada saya untuk membawakan materi di sini. Terima kasih juga pada moderator Dr. Alifi yang sudah memperkenalkan saya. Terima kasih. Ya, jadi pada kesempatan ini saya diberi tugas memberikan topik mengenai pengenalan single incision laparoscopic surgery ya. Saya biasanya memulai dengan gambar ini ya. Ini adalah suatu film ya, lama ya, yang berjudul The Quest. Ini merupakan suatu film yang menggambarkan ksatria yang melakukan pencarian ya, baik kekuatan, jati diri maupun film-film lain yang berjudul sama, mencari harta karun dan lain-lain. Saya menganalogikan ksatria ini sebagai dokter bedah ya, dokter bedah anak yang selalu berupaya mencari cara, mencari teknik, mencari prosedur yang bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan prosedur-prosedur yang sudah ada. Ya. Jadi dalam bidang bedah tentunya ada dalam hal ini akibat yang diakibatkan oleh pembedahan, yaitu suatu scar. Scar pertama kali pada pembedahan terbuka tentunya akan menimbulkan scar yang mungkin tidak berkenan atau tidak disukai oleh pasien, oleh keluarga, sehingga beberapa dokter bedah mencari ya, yang awalnya dengan operasi terbuka menimbulkan luka yang besar, kemudian upaya-upaya yang dilakukan menghasilkan suatu prosedur yang baru, inovasi yang baru seperti endolaparoskopik misalnya ya, dengan laparoskopi, ya, dengan endoskopi. Ada juga yang kita
pernah dengar nodes ya, itu bahkan nodes itu tidak terlihat sayatan di tubuh pasien karena akses ke dalam tubuh, ke dalam mencapai target yang dibutuhkan itu melalui lubang-lubang yang natural ya, seperti lewat vagina misalnya, atau lewat mulut ya. Lewat vagina bisa ke appendix, lewat vagina bisa eh, ke kandung empedu misalnya. Kemudian dari endoskopi misalnya bisa melakukan biomiotomi pada halasia esophagus ya. Itu macam-macam pertumbuhan yang perkembangan yang didapat ya. Nah, untuk laparoskopi sudah lama dikenal dengan laparoskopi yang konvensional, mendapatkan luka 2 atau 3 meskipun kecil-kecil ya. Itu tetap bisa menjadi dianggap kekurangan oleh beberapa dokter bedah, sehingga didapatkanlah yang terakhir perkembangan teknik SILS, yaitu single incision laparoscopic surgery. Kemudian juga dengan perkembangan berikutnya ada ditemukan alat baru seperti port yang bisa membantu memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada. Per definisi, single incision laparoscopic surgery ini adalah prosedur minimal invasif di mana seorang dokter bedah secara eksklusif melakukan operasi tindakan hanya melalui satu lubang. Ya. Di sini disebutkan almost eksklusif, jadi almost hampir, karena kita masih dokter bedah masih diperbolehkan menggunakan tambahan alat, tetapi tidak memerlukan port yang baru, tapi alat dimasukkan secara ditusukkan langsung ya dengan step. Ini adalah terminologi lain atau sinonim lain yang dipergunakan, yang artinya sama sebenarnya, melakukan operasi menggunakan satu akses lubang atau sayatan operasi ya. Ada single port laparoscopic surgery, single access surgery, single port access opus ya, one port umbilical surgery, single port laparoscopy, dan lain-lain seperti yang tertulis di sini ya. Nah, mungkin kita juga kalau mau nih dalam bahasa gaul kita bisa memunculkan istilah baru, misalnya ini bedah laparoskopik Salome ya, satu lubang rame-rame. Atau di Amerika kita dengar ada pesawat siluman, pesawat yang tidak terlihat ya. Mungkin kita bisa gunakan insisi siluman ya. Tapi tentunya ini hanya untuk kita saja, tidak bisa dipakai. Ini hanya mungkin jokes boleh, atau mau dipakai secara bercanda ya, bukan dipakai untuk bahasa ilmiah ya. Nah, ini dari tadi beberapa terminologi, sebenarnya kita harus bisa membedakan, ada yang true single incision ya, tapi port yang biasa, yang konvensional dimasukkan dalam satu insisi tersebut. Nah, tapi ada juga yang SILS dengan tambahan single port ya. Ini ada perlu dikenal dari awal ya, seperti ini. Nah, kemudian dalam pembedahan laparoskopi pediatrik, SILS ini pertama kali dilaporkan secara global, yaitu pada pertemuan di bedah anak, malah ya, di pertemuan Kongres Pediatric Surgery di Turki ya, di Izmir ya, di tahun 2025. Dan apa saja yang sering dilakukan pada bedah anak? Yang sering seperti pada kasus dewasa adalah SILA dan SILC.
single incision laparoscopic appendectomy dan single incision laparoscopic cholecystectomy. Tetapi seperti tadi di awal dikatakan, dokter bedah selalu mencari yang terbaik. Rupanya banyak juga kasus-kasus bedah anak yang bisa dikerjakan ya, tentunya dengan special precaution, dengan hati-hatian, memegang prinsip patient safety. Ya. Ini beberapa kasus ya, hernia, pylorus, HPS, kemudian tindakan gastrostomi, intussusepsi, microdivertical ya. Beberapa praktisi bedah anak di kita termasuk Ibu moderator Dr. Alifi juga saya kira sudah melakukan kasus-kasus intussusepsi di vertical Michael. Saya tahu pernah dapat informasi Dr. Alifi sudah banyak mengerjakan hal yang seperti ini. SEALS ini mempunyai keuntungan ya, karena saya tanya yang minimal hanya satu, tentunya secara kosmesis. Kosmesis ini sangat menguntungkan. Kemudian dengan hanya satu sayatan tentunya menurunkan level nyeri postoperatif, apalagi kalau dibandingkan dengan open. Kemudian juga menurunkan risiko infeksi. Kalau awalnya ada perkiraan bahwa ada hipotesis bahwa karena insisinya hanya satu dibanding dengan konvensional laparoskopi yang multiple, sayatannya jadi lebih banyak, sehingga yang SEALS ini dianggap lebih bagus, risiko infeksinya lebih rendah dibanding yang komplikasi. Tapi kita lihat nanti bagaimana evidence base-nya ya. Kemudian tentunya lama perawatan jadi lebih rendah ya, lebih sedikit. Nah, ini yang menarik adalah acceptance dari penerimaan dari keluarga pasien, orang tua pasien ini ternyata lebih tinggi dibanding yang konvensional ya, karena lukanya hanya satu, bahkan tidak terlihat sama sekali, sehingga tidak terlihat adanya luka atau scar. Ini sebenarnya ada juga ada kontroversi terkait luka ini ya. Ada yang mengatakan bahwa laparoskopi konvensional meskipun multi-port, lukanya juga kecil-kecil sehingga itu masih acceptable. Tetapi ada beberapa kubu yang tentunya pendukung single incision nih mengatakan bahwa untuk anak meskipun kecil-kecil lukanya, tapi dengan pertumbuhan pertumbuhan anaknya sehingga scarnya bisa makin membesar. Apalagi kalau pasiennya misalnya mempunyai scar hipertrofik atau bakat keloid misalnya, itu akan tampak lebih besar dibanding yang tersembunyi di dalam umbilicus. Yang terakhir ini juga meningkatkan kemungkinan quality of life-nya jadi lebih baik. Advantage lain, keuntungan lain adalah kemudahan dalam retrieval. Tapi ini saya dapatkan nih dari penggunaan port khusus, single port yang berbeda, di mana portnya bisa dibuka tutup ya menggunakan bahan yang plastik silikonized atau silikonized plastik, sehingga aksesnya lebih besar dan mudah dikeluarkan. Kemudian bisa dikombinasi dengan seperti open ya, dengan cara buka tutup kubah atau gurita
dari alatnya itu sehingga bisa dikombinasi dengan prosedur yang mirip mini laparotomi. Kemudian juga bisa menggunakan instrumen yang standar. Ini tadi sudah saya sampaikan kontroversi, ada yang menganggap konvensional laparoskopi pasti acceptable, kemudian yang menentang juga menganggap karena space-nya kecil pada anak, kemudian instrumennya saling berdesakan dan bisa clashing, ya, bisa saling berkelahi kalau kata orang Medan. Ya. Nah, kita harus juga menyampaikan kelemahan atau kekurangan dari SEALS ini, ya, karena menggunakan satu lubang tentunya bisa kehilangan prinsip-prinsip triangulasi, ya, seperti pada laparoskopi konvensional kita harus menggunakan triangulasi yang baik dengan sudut yang bagus, dengan azimuth angle, kemudian working angle yang baik sehingga surgeon nyaman dalam bekerja dan tidak merasa capek, tidak menimbulkan komplikasi atau hazard pada operator dan mengurangi komplikasi, ya. Nah, tetapi loss of stimulation ini bisa diakali atau ada tips-tipsnya yang nanti kita bicarakan di akhir pembicaraan kita. Kemudian karena kecil juga tadi saya sampaikan ada kebebasan gerakan yang terbatas di samping adanya clashing, ya, ada. Jadi ini ibarat dua orang yang berkelahi menggunakan pedang, ya. Ini pada akhirnya akan menyebabkan kesulitan dalam ergonomis, ya. Nah, apapun yang kita dapatkan dari keuntungan dan kekurangannya, tetap kita harus concern terhadap penggunaan SEALS ini, concern terhadap surgical complication, ya. Kita harus merendahkan atau menekan surgical complication, melihat apakah teknik yang akan kita lakukan itu visible atau tidak secara teknik, dan yang terpenting adalah patient safety di samping juga surgeon safety, ya, tadi yang kita harus mengurangi hazard terhadap di samping terhadap pasien juga terhadap operator sendiri, ya. Nah, bagaimana dengan evidence, ya? Tentunya apa yang kita sampaikan ini bukan tanpa bukti, ya. Jadi evidence-nya sudah banyak. Jika Anda ketik di Google Scholar, teman-teman bisa ketik misalnya single incision laparoscopic surgery, akan muncul banyak sekali laporan-laporan, ya, dan memang belum banyak yang evidence base-nya paling tinggi seperti meta-analisis atau randomized control trial itu, tapi ada yang bersifat systematic review dengan case yang cukup banyak, ya. Ini nomor 2 ini. Nah, kita ulas sedikit mengenai insisi, ya. Tadi dikatakan almost exclusive using one single incision, terutama di umbilikus, ya. Jadi di umbilikus itu memang tempat yang bisa menyamarkan sayatan, menyamarkan scar, dan beberapa ahli bedah ada yang menggunakan side incision, yaitu semilunar di atas umbilikus, small incision, semilunar di bawah incision, di bawah umbilikus. Ada juga yang belum tertulis di sini omega, jadi semilunar kemudian ada garis ke samping, ya, untuk memperluas sayatan. Tapi sebisa-bisa tersembunyi sebetulnya, ya. Dan yang paling tersembunyi sebetulnya yang di transumbilikus, ya. Transumbilikus ini longitudinal di dalam
umbilikus, di dalam lekukan umbilikus, dan ini yang paling tersembunyi. Ini memang masih banyak kontroversi, ada yang banyak menduga atau memberi hipotesis bahwa umbilikus itu suatu daerah yang lembab, yang jarang terbersihkan, sehingga kemungkinan infeksinya lebih tinggi. Ya, tetapi nanti kita bisa lihat evidence-nya ya. Saya sendiri menggunakan ini seperti yang saya dapatkan saat pelatihan di tempat di rumah sakit yang tempat dokter Alifi, moderator kita, mendapatkan ilmu ini ya, di Namu Hospital ya, Dokter Albi. Iya, betul, dokter. Ya. Nah, kenapa harus di umbilikus gitu ya? Kita tahu bahwa umbilikus itu bentuknya macam-macam ya. Dan ada teori yang menarik bahwa umbilikus itu, semua umbilikus mempunyai scar bekas penyembuhan dari umbilical cord. Dan scar ini dipakai untuk akses single port ini, sehingga scar yang terjadi nanti sama saja seperti mirip scar bekas umbilical cord, sehingga orang tidak menganggap ada atau pernah operasi di daerah sini gitu ya, di daerah umbilical tersebut. Nah, ini kita lihat ada beberapa gambar umbilikus. Sebenarnya umbilikus itu lebih banyak lagi variasinya ya. Ada yang doso ya, doso apa ya bahasa bahasanya, ada yang menonjol keluar, ada yang miring, ada yang transverse, ada yang melekuk seperti sumur gitu ya. Jadi kalaupun ada dilakukan insisi di sini, mungkin orang tidak akan terlalu concern, tidak akan terlalu memperhatikan pernah ada kelainan atau tidak di sini. Dan kalau lihat ini, apakah teman-teman bisa menduga yang mana yang pernah dioperasi nih? Kalau ada yang menjawab yang nomor 1, bentuknya seperti ini, ternyata salah ya. Jadi ini yang pernah operasi ini yang keempat. Ya, ini hanya contoh aja bahwa dengan operasi transumbilikus ini bentuk umbilikusnya seperti tidak ada masalah ya. Nah, ini evidence-nya, dan evidence ini dengan the best level of evidence. Saya kira ini meta-analisis ya. Kita semua tahu meta-analisis merupakan laporan atau penelitian dengan the highest atau the best evidence level ya. Jadi memang dikatakan akses untuk transumbilical ini lebih cepat dibanding yang transumbilical, apalagi dengan transumbilical dibanding yang periumbilical yang tadi, smile dan lain-lain. Karena di tengah ini, kalau betul-betul di tengah, kita biasanya ada nanti kita bisa menemukan fat bulb. Jadi di tengah kalau betul ada fat bulb, itu langsung sebetulnya udah terlewat si fasia, tinggal diperlebar fasianya, dan itu lebih cepat untuk akses ke intraperitoneum. Kemudian kalau incidence dari SSI atau ILO ya, infeksi luka operasi, infeksi daerah operasi, cosmetic satisfaction dan rate komplikasinya sebetulnya mirip antara yang transumbilical dengan periumbilical ya. Jadi meskipun di dalam ternyata tidak lebih jelek infeksinya. Jadi dengan penelitian ini sebetulnya disarankan untuk transumbilical incision ya. Kemudian alatnya apa sih yang dipergunakan? Apakah harus mempergunakan alat khusus ya?
memang sekarang berkembang ada robotik bahkan bisa mendukung single incision prosedur ini ya. Tapi bagaimana dengan alat-alat yang lama, yang biasa ya, yang bukan lama, yang konvensional? Ternyata ini bisa dipakai ya. Kemudian port, kita port dulu bahwa port ini bisa dipakai juga, port yang konvensional ya. Jadi dengan menggunakan satu sayatan tetapi menggunakan multiple port. Nah, ini sepertinya masuk bersamaan tapi sebetulnya di dalam masuk dengan beda tusukan ya, beda lubang. Sehingga di dalamnya 3 tetapi sayatan di kulitnya hanya 1. Ini multiport in a hole. Kemudian ada juga dalam perkembangannya ada inovasi dari surgeon yang tidak mempunyai port atau belum mempunyai port yang khusus, menggunakan glove, surgical glove ya. Ini seperti ini cara pakainya, tetapi memang masih tetap menggunakan wound protector ya. Kita mungkin pernah dengar ada alat wound protector buatan yang namanya Alexis ya. Ini Alexis yang di sini, bukan yang di Jakarta ya. Alexis yang alat medis ya. Mungkin yang lain ada yang bertanya yang mana nih Alexis. Nah, ini gambarnya ada di sini ya. Jadi si glove-nya ini dipasang di Alexisnya, di one protectornya. Nah, ada yang modern port nih, ada bermacam-macam ya. Yang produk pertama itu memang yang paling kiri atas nih, yang biru. Saya juga pernah mencoba memakainya 1-2 kasus ya, tetapi yang saya pakai sekarang adalah yang nomor 3 dari atas ya, yang belah kanan, yang ada juga di background kita ya, karena saya juga mendapat ilmu ini ya atas kebaikan Dr. Alifi ini, Dr. Alifi yang memperkenalkan saya dengan produk ini, sehingga saya juga berlatih di Korea, dibantu oleh STI ya. Nah, yang lain saya belum pernah pakai, tetapi saya sudah merasakan kelebihan ini. Ada beberapa kelebihan yang tadi tidak disampaikan di advantage tadi. Nanti mungkin dibahas di belakang. Nah, mengenai instrumen ya, bisa melakukan yang straight instrumen, ada juga yang instrumen yang bend, yang bengkok, ada juga instrumen yang bisa diputar-putar ya, rotating dan articulating instrumen. Jadi bisa di dalam bisa membengkok, bisa menekuk, bisa berputar ya. Itu articulating instrumen. Ya, kamera bisa menggunakan kamera biasa, tetapi kamera di yang saya lihat di tempat pelatihan waktu itu konektor kameranya tidak setinggi yang sebelah kiri, tetapi dari kamera itu hanya ada konektor kecil langsung kabel, sehingga bisa menghindari perkelahian atau benturan antara kamera dengan hand instrumen kita ya, karena letaknya sangat berdekatan. Tapi kalau yang itu, yang kamera dengan konektor khusus, bisa lebih dalam, lebih bawah, sehingga tidak satu level. Itu nanti bisa kita bicarakan di tips and trick bagaimana menggunakan atau mengoperasikan instrumen. Ya, ini pengalaman kita ya. Kita menggunakan SEALS ini beberapa kasus, tapi kemudian tadi saya sampaikan kita lebih sering menggunakan yang ini.
Kemudian saya juga pernah menggunakan yang broticulating instrument, dan ini yang di sebelahnya adalah alat punya STI juga ya, punya Soundtrack juga, tetapi yang model lama yang belum transparan ya. Yang transparan yang digunakan sekarang itu lebih mudah karena kita bisa melihat ke dalam luka ya. Kamera yang biasa. Kemudian ini beberapa kasus pengalaman ini single surgeon, ada 220 kasus ya. Yang terbanyak adalah appendix ya, appendix, kemudian hernia, kemudian ada testis. Yang lainnya dalam jumlah yang sedikit ya, Hirschsprung, Woodruff, kemudian kista ductus coledochus, kista omentum, kista ovarium ya. Jumlahnya sedikit. Ini contoh sila ya, sila appendektomi, bisa intrakorporeal, bisa juga ekstrakorporeal. Yang menarik pada pasien-pasien anak, karena jarak dari lateral abdomen ke umbilicus itu pendek, sehingga kita bisa lakukan ini, dan ini lebih cepat dibanding menggunakan lasso, kemudian membebaskan mesoapendisnya di dalam. Dan ini bisa digunakan untuk rumah sakit dengan keterbatasan dana untuk penyediaan lasso, kemudian ligasur dan lain-lain ya. Karena kita tahu ligasur aja, penggunaan harmonik itu ada tarifnya untuk pasien ya. Kemudian kasus lain ini penutupan atau hernia klusur dengan sel ya, sebutan endoskopik, lupa saya, hernia repair dengan seal, kemudian ada yang menggunakan needle skopik ya, endoscopic assisted hernia. Tadi assisted ligation tadi ya, yang seal. Kemudian ini saya menggunakan single port juga nih, jadi bisa bentuk yang cukup besar juga masih bisa, selama dia masih bisa dilewatkan melalui lubang yang kita buat, lubang insisinya. Jadi di kulit mungkin bisa 1,5 senti, tapi di dalam bisa 2 senti. Sayatan fasianya, dan ini kita bisa atur. Nah, keuntungan lain misalnya pada kasus appendix yang sudah perforasi, kita bisa pasang dulu, kemudian kita masukin dulu kasa, yaitu satu trik kasa kering, masukkan, kemudian kita arahkan ke genangan pus ya. Tentunya bukan peritonitis yang sudah advance, tapi yang masih mengenang di tempat-tempat yang belum meluasnya itu bisa. Kalau belum ada perlengketan juga bisa. Jadi kita masukkan kasa, kita serap dulu pusnya, kita aspirasi dengan disuction ya, dengan suctioning. Kemudian kita bebas melakukan eksplorasi, kemudian pencucian yang masif ya, supaya kita yakin bersih dari kontaminasi. Nah, ini beberapa trik sedikit ini untuk ya, kita ada diperkenalkan Mickey Mouse configuration ya. Jadi anggap telinga itu dua port yang ada di seal portnya, kemudian hidung dari Mickey Mouse-nya itu sebagai satu port yang besar yang untuk insersi kamera ya. Jadi hidung atau kamera selalu di bagian posterior ya.
Ini juga sama untuk gallbladder dan untuk target-target lain tentunya disesuaikan. Dan keuntungannya ini mau posisinya kita mau mengarah kemanapun tinggal diputar saja si uh, apa seal spotnya gitu. Jadi uh, ini lokasi kamera bisa lokasi instrumen portnya bisa dipindah-pindah. Itu keunggulan dari uh, port yang ada di gambar ini ya. Kemudian kamera tip sebaiknya kamera akan lebih jauh, dari ujung instrumen ya, supaya tidak pertama clashing, kemudian tampilan visionnya lebih luas. Kemudian kameramen ya, asisten kamera ini lihat di sini kamera harus selalu, tangan kameramen harus selalu ada di tengah-tengah dari kedua lengan surgeon ya, supaya tidak mengganggu satu sama lain ya. Dan ini posisinya seperti di film Titanic ya, seperti dipeluk si surgeon ya. Sayangnya ini bukan perempuan, ini laki-laki kameramennya ya. Oke, take home message-nya bahwa single incision laparoscopic surgery itu merupakan suatu pilihan yang visible dan bisa digunakan sebagai alternatif terhadap konvensional multiport laparoskopi. Dan standar stage instrumen yang lurus itu bisa dipakai. Tapi yang penting mungkin saya sebutkan di sini adalah ingat patient safety, kemudian melebihi surgeon safety, saya kira. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang ada slip tongue atau salah bicara, nanti bisa dikoreksi sama ibu moderator atau pembicara lain. Untuk lebih jelasnya nanti Dr. Agung sebagai pembicara kedua mungkin akan memperjelas apa yang sudah saya perkenalkan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas paparan dari Dr. Diki yang sangat menarik dan komprehensif, dan yang pastinya mengundang banyak rasa ingin tahu dari para peserta. Kemudian sebuah kehormatan bagi saya untuk memperkenalkan pembicara kita berikutnya. Beliau adalah Dr. Agung Aji Prasetyo, MSI Med, SPBA FIAPS. Beliau menamatkan pendidikan dokter di Universitas Diponegoro tahun 2006 dan menamatkan pendidikan bedah anak di Universitas Pajajaran tahun 2014. Beliau banyak mengikuti fellowship dan pendidikan di bidang ilmu bedah, dan saat ini adalah Direktur Umum dan Operasional di Diponegoro National Hospital Semarang, dan juga konsultan di Rumah Sakit Primaya Semarang. Dr. Agung akan memaparkan presentasi mengenai usage of cells in pediatric surgical cases. Kepada Dr. Agung, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Dr. Alifi. Baik, selamat siang Dr. Alifi, Dr. Diki, dan panitia dari PT STI. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk sharing knowledge, sharing ilmu, berbagi. Walaupun di sini mungkin sudah banyak pakar-pakar yang dengan kepakaran yang lebih dari saya, tapi terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk memberikan bisa berbagi di acara siang hari ini. Untuk panitia, boleh saya share screen? Baik, mungkin tadi sudah banyak yang disampaikan oleh Dr. Diki. Secara keseluruhan,
hampir mirip, hampir sama. Saya akan mencoba untuk melengkapi apa yang disampaikan oleh Dr. Diki berdasarkan pengalaman apa yang sudah pernah saya jalankan. Jadi SEALS tadi adalah prosedur laparoskopi dengan hanya menggunakan satu insisi dan tujuannya mengurangi trauma di dinding perut, kemudian mempercepat penyembuhan sehingga hasil estetika maupun kosmetiknya lebih bagus dibandingkan dengan laparoskopi konvensional. Kita bayangkan bahwa abdomen di anak itu lapangan operasinya kecil, berbeda dengan dewasa yang jauh lebih besar. Sehingga kalau kita menggunakan beberapa titik sayatan, tentu nyeri yang dihasilkan akan lebih nyeri dibandingkan hanya dengan satu titik. Kemudian secara kosmetika, keluarga pasien tentu akan sangat lebih menghargai dokter yang bisa menyembunyikan luka operasi. Nah, anak memiliki permukaan tubuh yang kecil sehingga cocok sebenarnya untuk minimal invasive approach ini. Kemudian saat ini sudah banyak sekali permintaan orang tua, ya, sudah banyak yang menanyakan bahwa laparoskopi itu hanya bisa dengan satu titik. Sehingga kalau kita tidak mengikuti tren ini, saya rasa juga orang tua pasti akan mencari operator lain atau mencari dokter lain yang lebih berpengalaman dengan menggunakan teknik SEALS ini. Nah, tetapi ada challenge, ada tantangan di pediatric SEALS ini, di mana kita menggunakan satu sayatan mungkin bisa diperlebar maksimal 1 sampai 1,5 cm, sehingga ruang kerja kita sangat terbatas. Dan instrumen yang kita perlukan perlu disesuaikan tergantung dari usia dan berat badan anak sendiri. Rata-rata antara 3 sampai 5 mili instrumen yang kita gunakan. Nah, SEALS ini juga membutuhkan keterampilan yang tinggi dan kurva belajar yang lebih tajam, khususnya pada kasus-kasus yang kompleks. Nah, tadi sudah disampaikan definisi dari SEALS oleh Dr. Diki, di mana SEALS ini merupakan teknik bedah laparoskopik menggunakan hanya satu insisi dan biasanya melalui umbilikus dengan tujuan untuk meminimalkan trauma operasi, kemudian mempercepat penyembuhan dan menghasilkan hasil kosmetik yang lebih bagus. Tadi secara histori perkembangan juga sudah disampaikan. Sebenarnya sudah dimulai tahun 1969, mungkin menggunakan SEALS di mana satu umbilikus itu diisi 3 port, kemudian berkembang terus sehingga sekarang menggunakan alat khusus seperti yang dimiliki oleh PT STI ini. Ini sinonimnya, tadi juga sudah disampaikan oleh Dr. Diki. Nah, sekarang yang lebih berkembang adalah arahnya ke arah natural orifice transluminal endoscopic surgery. Ya, jadi kita bisa menggunakan lubang-lubang alami dari tubuh manusia, seperti misalnya vagina pada perempuan, atau dari kolon, atau bahkan dari endoskopi melalui gaster. Nah, di mana kita melakukan sayatan di dinding gaster, kemudian masuk endoskopi untuk mencapai usus buntu misalnya. Tetapi tentu ini juga mempunyai risiko komplikasi, di mana bila jahitan atau sayatan kita mengalami leakage, tentu akan menimbulkan peritonitis pada pasien. Tadi sudah disampaikan jurnal-jurnal pendukung, ini dari jurnal yang saya gali, bahwa tidak ada perbedaan signifikan pada waktu operasi sebenarnya, durasi rawat maupun tingkat konversi ataupun komplikasi. Kecuali mungkin pada kasus-kasus yang khusus seperti colorectal case maupun cholecystectomy yang lebih advance. Kalau untuk appendectomy, hernia, kasus-kasus sederhana, saya rasa tidak ada perbedaan yang signifikan antara single incision maupun multi incision. Cuma yang berbeda bermakna adalah tingkat kosmetik dan tingkat kepuasan pasien. Ini meta-analisis dari 2023, tidak ada perbedaan signifikan pada komplikasi antara SEALS dan multiport. Namun SEALS ini memiliki hasil estetika yang lebih unggul, durasi rawat inap cenderung lebih singkat, dan
Namun diperlukan mungkin studi yang lebih lanjut dengan skala yang besar. Kita ketahui sampai sekarang memang belum ada randomized control trial untuk SEALS ini. Nah, kemudian kesimpulan dari literatur terkini, SEALS ini adalah pilihan yang valid, aman, dan efektif dalam berbagai kasus pediatrik. Kemudian estetika yang lebih baik merupakan faktor utama dari preferensi pasien dan masih diperlukan studi lanjut untuk kasus yang lebih kompleks. Namun kelebihan SEALS adalah sebenarnya kita bisa menambahkan sayatan trokar tambahan, di mana kasus-kasus yang kompleks kita memerlukan tambahan trokar di sisi abdomen yang lain, sehingga efektivitasnya akan jauh lebih nyaman untuk pasien, untuk operator dalam mengkontrol kondisi di dalam intraabdomen. Ini adalah beberapa kasus yang bisa dikerjakan pada menggunakan SEALS. Yang terbanyak biasanya tetap kasus appendicitis. Appendicitis simple seperti appendicitis catarrhalis, appendicitis plegmonosa itu sangat nyaman dikerjakan menggunakan SEALS ini. Bahkan appendicitis yang sudah mengalami perforasi, selama dia belum perforasi peritonitis generalisata, itu masih bisa dikerjakan menggunakan SEALS. Demikian juga kasus yang berikutnya, kasus inguinal hernia. Ini juga nyaman dikerjakan menggunakan SEALS karena dengan inguinal hernia menggunakan penjahitan needle assisted, ini bisa mengerjakan sisi kanan dan kiri sekaligus. Jadi berbeda dengan open herniotomy di mana kita harus satu-satu kanan dan kiri. Dengan menggunakan SEALS kita bisa mengerjakan sisi kanan dan kiri untuk hernia sekaligus. Dan keuntungannya adalah kita tidak melakukan diseksi pada funiculus spermaticus, sehingga mengurangi risiko cedera dari vas deferens, risiko cedera vaskuler, dan fibrosis dari vas deferens sendiri. Kemudian untuk kasus-kasus yang lainnya juga kita kerjakan, cuma memang kasusnya tidak terlalu sebanyak appendicitis dan hernia. Kami sendiri sudah mengerjakan SEALS ini dengan menggunakan port STI ini sejak tahun 2016, dan rata-rata per bulan mungkin menggunakan SEALS ini antara 5-10 kasus. Dengan kasus yang terbanyak appendicitis, kemudian inguinal hernia, kemudian kasus-kasus seperti UDT dan kasus kista ovarium itu ada, tapi insidental, tidak sebanyak appendicitis dan hernia. Jadi biasanya kita menggunakan port khusus, bisa SEALS port atau glove port, kemudian menggunakan kamera 5 mili atau kamera 10 mili tergantung kebutuhan, kemudian retikulator, kemudian forceps biasa. Kemudian ada juga tadi dikatakan Dr. Diki ya, ada yang retikulator itu bisa mengatur dari sudut kemiringan dari instrumen, cuma itu tidak wajib ya, kita bisa menggunakan instrumen biasa yang dikerjakan untuk laparoskopi multiport. Untuk bayi biasanya kita menggunakan instrumen yang kecil, bisa 3-5 mili, kemudian pilih instrumen yang artikulatif atau lebih fleksibel kalau ada yang fleksibel, kemudian utamakan penggunaan port yang memungkinkan manuver optimal tanpa collision atau tanpa bertabrakan. Tadi tips and triknya sudah disampaikan oleh Dr. Diki. Kemudian kamera laparoskop bisa menggunakan kamera ukuran 5 mili atau 3 mili dengan sudut pandang 30 derajat atau yang fleksibel. Kemudian rotikulator juga ada yang grasper, ada yang dissektor, ada yang gunting juga ya. Namun ini juga tidak wajib ada ya, tergantung kasusnya. Kalau kasusnya sederhana seperti appendix atau seperti hernia, kita tidak memerlukan rotikulator ini. Kemudian peralatan. Nah, kita menggunakan glove port tadi sudah disampaikan juga oleh Dr. Diki.
Glowport ini juga semakin berkembang, semakin ke sini untuk ring yang di eh, retraktor ringnya ini semakin kecil ya. Awal-awal dulu ukuran retraktornya ini besar sehingga kadang kita kesulitan pada saat melakukan penarikan ya karena kaku. Tapi semakin ke sini semakin kecil untuk retraktor ringnya, kemudian juga bahannya ini lebih transparan sehingga memudahkan kita untuk melihat pada saat instrumen itu masuk melalui umbilical port. Nah, kemudian kita lihat untuk Sils appendectomy, kami menggunakan port tunggal transumbilikal ya karena transumbilikal itu mempermudah pada saat kita memperlebar fasia di bagian dalam. Jadi bisa melakukan ekstraksi ekstraksi organ ya, misalnya apendik melalui umbilikus secara langsung. Berikut adalah video dari port insertion menggunakan seals. Jadi untuk melakukan insisi transumbilikal biasanya kita menggunakan instrumen, koker atau klem. Kemudian kita buat langsung sayatan secara longitudinal. Sayatan ini bisa dikerjakan kecil saja ya, sekitar 1 cm. Yang penting fasia di bagian dalamnya ini bisa diperlebar. Nah, setelah kita perlebar fasia di bagian dalam, ya, biasanya kalau satu jari longgar itu bisa masuk, instrumen bisa masuk lebih dari 2, jadi 3 instrumen bisa masuk dan tidak menimbulkan gesekan antar instrumen. Kemudian kita masukkan ring retraktornya. Nah, ini model yang terbaru, ring retraktornya ini bagian dalamnya ukurannya kecil sehingga nanti lebih gampang masuknya dan melakukan penarikan lebih nyaman juga, tidak terlalu sulit. Nah, kemudian kita lakukan dilatasi dari ring retraktor ya, digulung sehingga tercipta lubang tempat kita masukkan port dan instrumen. Nah, di video ini kita masih menggunakan model lama ya, yang belum transparan ya. Yang dimiliki PT STI sekarang saya rasa modelnya jauh lebih bagus karena ringnya lebih kecil dan transparan sehingga eh, bisa masuk instrumen itu kita bisa melihat secara langsung. Dan berikut untuk appendectomy ya, jadi dari port umbilikus ini bahkan kita menggunakan kamera yang 10 mili karena tidak punya kamera yang 5 mili ya kita pakai kamera yang 10 mili dan masih bisa masuk dengan enak. Ini pada kasus appendicitis catarrhalis di mana appendixnya radang tapi radang ringan, slightly hyperemis sehingga sangat nyaman untuk dikerjakan dengan menggunakan seals ini.
Ya. Nah, kelebihannya adalah karena dinding abdomen anak itu tipis dan jaraknya dekat, kita bisa langsung menarik appendix keluar melalui port sils ini. Sehingga pembebasan mesoappendix bisa dikerjakan di luar, ligasi appendix juga bisa dikerjakan di luar. Keuntungan mengerjakan ligasi appendix di luar adalah kita bisa membersihkan stam appendix dengan baik. Kalau di dalam kadang-kadang masih terlewat sisa feses atau sisa eh, mukosa yang tidak bersih ya, karena mungkin agak lebih sulit untuk membersihkan di dalam. Sedangkan kalau di luar mengerjakan ligasi dari stam appendixnya itu bisa dibebaskan dengan baik, bisa dibersihkan dengan baik mukosanya dan vekolit-vekolit yang tersisa. Nah, pada kasus yang lebih sulit, di mana mungkin ada perlengketan, kita bisa menggunakan harmonik atau ligasure untuk membebaskan mesoappendix di dalam. Nah, setelah dibebaskan di dalam, kita juga bisa menggunakan endoloop untuk melakukan pengikatan stam appendix. Nah, kalau melakukan pengikatan di dalam, pemotongan appendix di dalam, ya kita jangan lupa untuk membersihkan sisa-sisa mukosa dan vekolit agar kemudian mengurangi risiko abses di kemudian hari. Ini adalah bekas luka setelah sembuh ya, hampir tidak ada bekasnya sehingga pasien sangat puas sekali. Ya. Ya, jadi ini macam-macam appendix yang pernah kita kerjakan menggunakan sils, baik appendix yang kataralis, plegmonosa maupun yang sudah mengalami perforasi selama tidak perforasi peritonitis generalisata. Nah, kelebihannya tadi kita langsung bisa mengerjakan pembebasan appendix di luar ya. Appendix perforasi juga tidak ada masalah, bisa kita kerjakan dengan menggunakan sils ini. Ya, jadi kelebihannya kalau sayatan appendektomi biasa biasanya sekitar 5-10 cm. Kemudian kalau multiport juga kita menggunakan 3 titik seperti ini. Nah, sedangkan sils hanya 1 titik di pusar dan secara kosmetik sangat bagus sekali ya. Nanti kalau sudah pasiennya sembuh baik juga tidak ada kesulitan. Nah, sils ini juga berguna pada kasus pasien-pasien yang obesitas, di mana kalau kita melakukan open appendektomi di pasien obesitas, insisi yang dihasilkan itu pasti akan besar. Dengan menggunakan sils, satu sayatan di pusar, itu akan jauh lebih nyaman kita menggunakan appendektomi ya. Cuma biasanya kalau pasien dengan obesitas, berat badan berlebih, kita tetap melakukan ligasi itu di dalam. Ligasi pemotongan appendix itu di dalam. Nah, kemudian kami juga mengerjakan sils hernia repair menggunakan laparoskopi assisted. Tujuannya adalah mengikat internal ring melalui satu insisi di pusar. Kelebihannya, dengan menggunakan sils ini, kita bisa sekaligus mengevaluasi kontralateral internal ring. Nah, jika ada open PPV pada kontralateral, kita juga bisa langsung melakukan ligasi pada hernia yang kontralateral. Nah, tentu trauma yang dihasilkan lebih sedikit dibandingkan open repair bilateral. Dan juga dengan menggunakan sils ini mengurangi risiko cedera jaringan akibat diseksi funiculus spermaticus. Ya, kita tahu bahwa kadang-kadang hernia itu
kita bisa melakukan diseksi sehingga mencederai vaskuler, mencederai vas deferens, maupun timbul resiko hematom, resiko fibrosis yang berlebihan pada tindakan open hernia. Ini contoh yang kami kerjakan menggunakan SILS pada hernia. Ya, jadi kami menggunakan needle assisted dengan jahitan ekstrakorporeal menggunakan benang Prolin ya, biasanya 30. Nah, setelah satu loop benang dimasukkan ke dalam internal ring, kita masukkan juga satu loop dari sisi yang medial. Nah, kemudian loop tadi kita jadikan guiding. Ya. Dengan teknik ekstrakorporeal ini menurut saya paling nyaman untuk dikerjakan ya, karena tidak ada diseksi di intraperitoneal ya. Nah, kemudian untuk tindakan-tindakan lain yang bisa dikerjakan yaitu kolesistektomi. Kalau kolesistektomi dengan multiport, kadang bisa menggunakan 3 port atau 4 port. Nah, jumlah port tersebut bisa jauh lebih dikurangi dengan menggunakan teknik SILS ini. Cuma kekurangannya kadang kita temukan kasus perlengketan atau kasus yang sudah inflamasi, itu mungkin memerlukan tambahan port untuk mengontrol bleeding. Dan kadang kita memerlukan satu port tambahan untuk memasukkan klip, ya, untuk melakukan pengeklipan pada ductus vesicavelianya. Ya, juga SILS juga bisa dikerjakan pada kasus-kasus yang lain seperti kista ovarium. Ya, kita bisa melakukan aspirasi lalu melakukan kistektomi. Kemudian pada pasien perempuan tentu akan menimbulkan kenyamanan ya, dan secara kosmetik akan sangat bagus sekali. Kemudian pada kasus di vertical Meckel, SILS juga bisa melakukan reseksi ya melalui port tunggal. Di vertikal juga bisa ditarik langsung melalui SILS dan dilakukan anastomosis baik di dalam stapling, di dalam intraabdomen maupun di luar menggunakan ekstrakorporeal anastomosis. Pada undescensus testis, khususnya yang intraabdominal testis, kita juga bisa melakukan teknik Fowler-Stephen ya, atau teknik CHT di mana dilakukan traksi kontralateral. Ya, jadi sangat nyaman juga untuk melakukan menggunakan SILS. Baik, bahwa keuntungan SILS ini sebenarnya terutama estetikanya superior ya. Bekas luka minimal atau tersembunyi, kemudian nyeri pasca operasi jauh lebih ringan ya, meskipun relatif kalau pada anak. Kemudian waktu perawatan karena lukanya sedikit juga akan jauh lebih pendek, dan paling utama tingkat kepuasan pasien dan keluarga ini lebih tinggi, terutama saat kontrol di mana setelah dibuka lukanya itu tidak tampak ya, jadi pasien itu akan sangat jauh lebih puas. Namun kekurangannya ada keterbatasan dari gerak instrumen, kemudian kurva pembelajaran yang lebih tajam khususnya pada kasus-kasus yang sulit, kemudian biaya peralatan khusus yang lebih tinggi. Ya, jadi kalau port SILS ini biasanya menggunakan alat khusus
ya, dan harusnya itu menggunakan sekali pakai ya, jadi sekali pakai buang ya, tapi pada beberapa rumah sakit alat ini bisa di beberapa kali dipakai ya. Kemudian mungkin ke depannya ya sudah dikombinasikan dengan robotik dan instrumen-instrumen yang lebih fleksibel dan lebih kecil, dan pelatihan-pelatihan sales ini mungkin sebaiknya harus diperkuat ya, karena ke depan mungkin bisa dijadikan standar, gold standar untuk kasus yang sederhana seperti appendicitis dan hernia. Ya, jadi secara kesimpulan, sales ini aman dan efektif untuk beberapa kasus pediatrik ya, seperti appendix, hernia, UDT, dan kasus-kasus yang sederhana. Ya, namun memerlukan pengalaman operator dan alat yang tepat ya, dan masih mungkin potensi ini berkembang besar di masa depan dengan penggunaan instrumen-instrumen yang jauh lebih canggih lagi. Baik, terima kasih pada panitia, pada moderator. Waktu kami kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih banyak atas sharing expertise-nya dari Dr. Agung. Banyak sekali pengalamannya kita bisa lihat sama-sama. Mari kita saat ini akan memasuki di sesi tanya jawab kepada dokter-dokter sekalian yang ingin bertanya. Silakan mencantumkan nama dan ditujukan untuk pembicara siapa pertanyaan tersebut. Nah, saat ini sudah ada pertanyaan dari Dr. David Sirait. Yaitu pertanyaan pertama kepada Dr. Agung Aji. Bagaimana pengalaman Anda mengerjakan kasus appendicitis perforasi di mana terdapat perlengketan usus dari upper sampai dengan lower abdomen yang disertai dengan pus di seluruh abdomen? Silakan Dr. Agung. Ya, tentu dari awal kita sudah bisa memperkirakan dari pemeriksaan fisik ya, apakah ini bisa dikerjakan dengan SILS atau tidak. Ya, kalau sepanjang nyerinya masih di kanan bawah ya, kita perkirakan ini peritonitis tapi lokal, itu masih sangat memungkinkan untuk dikerjakan menggunakan SILS. Tapi kalau dari awal sudah kita perkirakan pasiennya distensi, kemudian nyerinya di seluruh perut, ya opsi terbaik tetap dilakukan laparotomi eksplorasi ya, karena bagaimanapun juga dengan menggunakan SILS ini ada keterbatasan ya, di mana tidak semua celah di interloop usus kita bisa melakukan pembersihan secara baik. Saya rasa seperti itu, Dr. Olivi. Oke, baik. Terima kasih Dr. Agung. Ada komentar dari Dr. David? Baik, kalau tidak ada saya akan beralih ke pertanyaan kedua ditujukan kepada Dr. Diki. Berapa usia paling muda pada kasus anak yang pernah dilakukan operasi dengan menggunakan teknik SILS? Silakan Dr. Diki. Baik, terima kasih. Sebetulnya kalau pertanyaannya langsung saya jawab, usia yang pernah saya lakukan 3 bulan ya, usianya 3 bulan pada waktu itu pada hernia repair ya. Kalau usia sebetulnya tidak menjadi batasan ya, kalau secara umum usia tidak menjadi batasan, karena SILS port yang dimiliki STI itu ada SILS yang buat neonatus juga kalau ada ya yang kecil, jadi bisa saja. Ada dok, tapi sudah tidak produksi katanya yang kecil saat ini. Ya, waktu itu saya juga dapat kiriman yang kecil, akhirnya ditukar karena jarang dipakai. Tapi sebetulnya ada kalau memang ini ya, memang dibutuhkan. Ya. Oke, baik. Ini saya lihat masih belum ada lagi. Baik, Dokter Agung, saya ingin bertanya. Tadi Dokter Agung mengemukakan poin yang sangat menarik untuk pasien obesitas dengan SILS. Menurut Dokter Agung, ini dibandingkan dengan laparoskopi klasik pada pasien obesitas, kira-kira keunggulannya apa ya? Silakan Dokter Agung. Jadi kalau
pada pasien obesitas, kalau saya malah lebih nyaman menggunakan SILS ya, karena insisi melalui umbilikus asal kita masuknya tepat di tengah, itu jaraknya tidak terlalu jauh. Jadi kadang kalau kita open untuk mencapai ke peritoneum itu membutuhkan insisi yang lebih panjang dibandingkan dengan menggunakan SILS. Sedangkan kalau SILS, asal kita melakukan insisinya itu tepat di tengah, jarak dinding perutnya itu tidak terlalu jauh, sehingga kita lebih gampang melakukan insersi di situ. Demikian juga fasianya, kita bisa lebih memperlebar di fasia bagian dalam. Nah, kalau menggunakan multiport tentu juga tusukan yang multiple itu juga menimbulkan trauma yang berlebih ya, karena jarak antara kulit sampai dinding perut bagian dalam itu kan tentu lebih tebal ya, gitu. Ya, Kalau setuju. jadi untuk pasien obesitas juga sangat nyaman dikerjakan menggunakan SILS. Ya. Oke, setuju dok, karena kita juga kalau memasukkan port biasa pada pasien obesitas, biasanya tenaga yang diperlukan juga jauh lebih besar ya, dan juga biasanya terokar kalau plastik kadang langsung rusak juga kalau sekali pakai. Kemudian dokter Diki, ini ada yang nanya, ada tips dok untuk memulai mengerjakan pasien single port? Silakan dokter Diki. Ya, sebetulnya kalau kita mengacu pada ilmu yang umum ya, bahwa single port ini sebaiknya merupakan tahapan lanjut dari konvensional laparoskopi ya. Dia ada yang ilmunya menyatakan bahwa kalau mau melakukan single port harusnya ya sudah laparoskopik surgeon praktis dulu, jadi sudah mengerjakan yang biasa dulu, karena kan bukan hanya caranya mudah nih untuk memasukkan portnya, tetapi harus terbiasa juga, harus mulai mengerjakan laparoskopi, bagaimana handling instrumen, bagaimana dexterisasi, bagaimana stereotip tekniknya gitu, sehingga nanti terbiasa melakukan itu, dan diharapkan bertahap katanya, jadi 3 port menjadi 2 port, 2 port jadi single port. Tetapi untuk untuk khusus appendektomi, saya sengaja menyampaikan pada presiden kalau ini boleh untuk memulai ini, tapi hanya untuk appendektomi simpel, dengan catatan ini tekniknya kan seperti open biasa memasukkan itu, kayaknya nanti bagaimana mencapai appendixnya supaya appendixnya mudah digapai, bisa diambil. Tetapi kalau misalnya kesulitan ya jangan ragu untuk melakukan konversi, itu tip pertama. Kemudian bagaimana untuk mudah mendapatkan sayatan, mendapatkan approach ke intraperitoneum. Memang tadi kita bisa lihat apa yang ditampilkan oleh Dokter Agung ya, ada diambil klem dijepit kiri kanan ya. Ada hal lain yang tadi cara lain yang juga mudah, yaitu dengan memunculkan dasar appendixnya ke atas, dasar umbilikus ke atas, yaitu dengan dijepit, kemudian dipegang agak diangkat sedikit di tengah-tengah, kemudian dijepit dengan Alice clamp dengan posisi agak menekan ke bawah, sehingga si dasar umbilikusnya akan naik ke atas, dan itu kita dengan menyayat di permukaan dan memasukkan pisaunya sampai batas tonjolan dari scalpel handle-nya, itu bisa langsung menembus ke bagian sentral dari umbilikus, dan di daerah situ biasanya daerah yang paling tipis. Nah, kadang-kadang begitu dilepas, saya tanya ada trik atau tips ya,
begitu betul-betul di tengah seperti yang disampaikan Dokter Agung, kalau betul-betul di tengah itu ada fat bulb. Jadi ada bulb tonjolan fat yang dia merupakan eh, preperitoneal fat di center. Bahkan kadang-kadang tanpa sayatan pun pada anak itu ada yang banyak yang masih terbuka itu fasianya. Jadi masih ada celah defek yang belum menutup. Itu tinggal dilebarkan aja ke atas ke bawahnya ke krania dan ke kaudal. Ya, itu barangkali tips yang tadi rencananya saya sampaikan tapi terlewat tadi ya. Itu barangkali Dokter Alifi. Baik, terima kasih Dokter Diki. Berikut ada pertanyaan lagi dari Dokter Julias Arif. Untuk Dokter Diki, apakah single port lebih unggul dibandingkan dengan multi port untuk pasien anak dengan obesitas? Silakan Dokter Diki. Saya kira tadi sudah disampaikan ya di pertanyaan yang ditanyakan oleh Dokter Alifi ya tadi. Iya, memang betul. Lebih kami merasakan lebih unggul. Tadi Dokter Agung jelas menyatakan, Dokter Alifi juga menyatakan lebih unggul, lebih mudah. Pemasangan port pada obesitas itu cukup sulit ya karena kita harus menggrasp dinding perutnya supaya memasukkan, kalau misalnya pakai Veress needle juga Veress needle-nya harus pas arahnya karena bila arahnya salah itu kadang-kadang bukan kadang bahkan sering pada anak itu attachment dari peritoneum ke dinding perut ya, dinding abdomen itu masih belum terlalu melekat. Jadi begitu ditusukkan Veress needle, kita menyangka sudah masuk nih Veress needle, ternyata hanya mendorong peritoneum ke bawah dan posisi dari ujung Veress needle-nya ada di supraperitoneum ya, jadi belum bisa masuk. Dan itu meskipun dikasih udara mungkin bisa mengembang, tapi udara bisa masuk karbopenetronium, tapi hanya melebarkan space supraperitoneum ya, dan itu tapi dengan cara open itu kan mirip Hessian, dan di tengah tadi memang tipis, jadi akses ke peritoneumnya lebih mudah. Itu barangkali jawaban saya Dokter Alifi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Dokter Diki. Berikutnya ada pertanyaan dari Dokter Berliani Hijriawati kepada YTH Dokter Diki dan Dokter Aji. Beberapa kasus laparoskopi appendektomi dengan multiple port, nyeri pasca op dan mobilisasi lebih lama dari yang open appendektomi. Apakah ada tips dan triknya dokter sehingga nyeri semakin minimal? Terima kasih. Silakan dokter, barangkali Dokter Agung dulu. Yang ditanyakan pada kasus multiport ya, Dokter Alfi? Iya, betul. Iya. Jadi memang secara logika kalau anak balita misalnya 4 tahun, 5 tahun, kita melakukan insisi appendektomi saja mungkin bisa dengan sayatan minimalis nih. 2 cm gitu juga sudah cukup untuk bisa mengerjakan. Nah, kalau kita menggunakan port multi, berarti kan ada 3 titik di situ. 1 di umbilikus, kemudian 2 titik lain di dinding perut bagian bawah. Ya, secara logika memang nyeri yang dihasilkan tentu laparoskopi yang multiport itu jauh lebih nyeri dibandingkan open appendektomi biasa. Belum lagi ada efek tekanan gas dari yang menggunakan CO2 sehingga terjadi pneumoperitoneum. Itu tekanan gas itu juga sedikit banyak menghasilkan nyeri pada anak. Nah, dengan menggunakan SILS ini kita menggunakan sayatan yang jauh lebih kecil dan bisa dikerjakan di pusar sehingga menghasilkan kosmetik yang bagus. Dan yang kedua, nyeri karena sayatannya jauh lebih kecil tentu juga lebih minimalis. Dan biasanya kita menggunakan analgetik yang kuat, masih ditambah lagi anestesi lokal.
Kalau pasien-pasien VIP, pasien-pasien asuransi, bahkan kita bisa menggunakan buvipakain lokal sehingga pasca operasi itu anak sama sekali tidak merasakan nyeri. Mungkin itu Dokter Alifi. Baik, terima kasih Dokter Agung. Silakan dari Dokter Diki. Ya, tadi pertanyaannya dibanding multiport dengan Enggak, open ya, pertanyaan. Bukan dok, bukan pertanyaannya untuk laparoskopi appendektomi dengan multiport, nyeri pasca opnya dan mobilisasi lebih lama daripada yang open, Dok. Nah, Oh. bagaimana tipsnya supaya kayak seperti ini, pertanyaannya ke manajemen nyeri pasca operasi ya? operasi ya. Ya, jadi nyeri pasca operasi itu bisa disebabkan oleh berbagai hal ya pada laparoskopik prosedur nih. Bisa karena insisinya, bisa karena trauma pada dinding perutnya, kemudian mungkin juga ada efek sisa pneumoperitoneum ya. Pneumoperitoneum kalau sisa ada tidak dieradikasi atau dikeluarkan semua, itu pada kondisi anak duduk itu akan gas akan naik ke atas, jadi akan merangsang diafram dan bisa menyeri yang menjalar ke bahu. Ya. Sebetulnya kalau itu bisa dihilangkan, kemudian efek nyerinya itu mungkin kita tinggal memikirkan mungkin nyeri dari trauma yang kita buat terhadap luka di pusar, di umbilikus, luka di sekitarnya gitu ya. Kadang-kadang waktu kita juga tidak sadar waktu menjahit-jahit melakukan jahitan atau melakukan sayatan itu menggunakan pinset chirurgis yang kadang-kadang melakukan terlepas, melakukan goresan, menyebabkan ekskoriasi, yang hal-hal demikian juga menambah efek nyeri pada postoperatif ya. Jadi itu mungkin perlu dikurangi tipnya. Kemudian untuk mengurangi efek trauma, kita upayakan sayatan juga penting nih. Sayatan itu harus 1 mili lebih besar dari ukuran trokard yang akan kita masukkan. Karena kalau kurang atau pas, kita berupaya keras memasukkan trokard melalui luka sayatan yang sempit, dan itu bisa menyebabkan trauma regangan, itu juga bisa menyebabkan nyeri. Jadi banyak hal sebetulnya yang harus kita perhatikan dalam mengurangi efek nyeri luka itu nyeri postoperatif. Itu barangkali yang bisa saya tambahkan, Dokter. Oke, terima kasih Dokter Diki. Kemudian ada pertanyaan berikut dokter dari Dokter David Sirait. Pada Dokter Diki, bagaimana pengalaman Dokter Diki dengan kasus hernia insisional pasca SILS? Apakah ada insidensinya? Terima kasih. Ya, selama ini saya belum pernah mengalami kasus hernia insisional ya, karena ya secara mungkin kita harus melakukan penutupan fasia yang penutupan dinding abdomen yang telah kita buka dengan cukup rapat ya, cukup lah, tidak memungkinkan adanya herniasi. Kemudian hal yang mungkin perlu dihindari dalam penutupan itu adalah bagaimana supaya kita bisa menutup rapat dan aman tanpa mengikut sertakan organ intraabdomen, biasanya omentum ya. Jadi pertama kita harus menjepit dengan koher, peritoneum, dan fasia. Jadi harus satu jepitan gitu ya. Kemudian menutupnya dengan menggunakan jarum yang berbentuk U, karena dengan berbentuk U itu kita bisa yakin masuk ke dalam dan
waktu ditarik, waktu ujung jarumnya dikeluarkan itu tidak jauh dari sisi luka ya, bisa mudah itu. Memang itu tergantung dari ketersediaan benang atau jarum benang dengan jarum tersebut yang ada di rumah sakit. Tapi Yang jarum 5/8 ya dok ya? ya yang ya U-shape itu ya, Ya. U-shape needle seperti itu. Dan ya sekali lagi saya belum pernah mengalami kasus hernia insusionalis. Dan pada saat menjahit itu tentunya harus diangkat ke atas, harus yakin momentum dan uh, usus lain turun ke bawah. Jadi harus di lift up si dinding abdomennya. Itu barangkali mudah-mudahan bisa menjawab. Wah, terima kasih Dokter Diki. Untuk berikutnya pertanyaan dari Dokter Julius. Untuk semua pembicara, apakah ada sharing pengalaman case appendix retroperitoneal dengan metode SEALS ini? Dokter Diki atau Dokter Agung, silakan. Baik, untuk retroperitoneal saya kira sama saja ya. Retroperitoneal itu kan dia appendixnya masuk ke belakang peritoneum, ke belakang sekum. Kita harus membebaskan pertama perlengketan adhesi, bukan adhesi. Memang kan sekum ada bagian peritoneum yang attach ke sekum, kita harus bebaskan, kemudian dibuka. Begitu mendapatkan bagian dari appendixnya, tentu kita harus grabs, kita lakukan traksi dan dibebaskan. Dan memang kita butuh energi, ya, butuh dasur atau harmonik ya. Meskipun hook monopoler sebetulnya bisa, tapi perlu kehati-hatian yang sangat karena kita menggunakan satu lubang di mana kalau alatnya kurang optimum ya, kurang optimal, ada misalnya bagian yang terbuka isolatornya, itu bisa menyebabkan direct coupling dari energinya terhadap tubuh ya. Itu aja. Tapi teknik sepertinya diseksi tetap bisa dilakukan dengan alat tersebut. Ya. Baik. Terima kasih. Kalau Dokter Agung, apa ada bisa sharing mengenai kasus retroperitoneal appendectomy? Tambahan Dokter Alifi ya, mungkin menambahkan Dokter Diki tadi. Kalau appendix retroperitoneal biasanya itu malah kita lebih enak membebaskan dari pangkal. Jadi kita lebih gampang mengidentifikasi pangkal appendixnya lebih dulu. Di mana sekum, di situ sudah terlihat pangkal appendix. Nah, kalau kita tidak bisa menemukan ujung dari appendix atau appendixnya masuk ke retroperitoneal, ya kita bebaskan pangkalnya dulu. Yang penting terligasi dulu, kemudian yang penting terikat dulu, baru nanti kita bebaskan. Nah, sangat lebih memudahkan jika kita memang memiliki harmonik. Kalau menggunakan harmonik itu sangat nyaman, sangat cepat untuk kita bisa membebaskan dan minim risiko perdarahan. Mungkin itu Dokter Alifi. Retrograd ya Dokter Agung ya. Ya, betul dok. Ya, Baik, terima kasih. Kemudian berikutnya pertanyaan dari Dokter Sumiati. Dokter Diki, Dokter Agung, apakah pernah mengalami komplikasi berupa krepitasi subkutis pada tindakan single port ini atau nuhon? Silakan Dokter Diki, Dokter Agung. Alhamdulillah saya belum pernah. Dokter Agung, apa pernah mengalami Kalau krepitasi belum pernah Dokter Alifi, karena sebelum melakukan penutupan kita pastikan dulu udaranya sudah keluar semua. Ya, kalau misalnya tidak ada perforasi mestinya tidak ada krepitasi subkutis. Tapi memang komplikasi yang kadang kita temui adalah hematom di sekitar umbilikus. Mungkin karena ada sisa-sisa perdarahan yang belum terserap sempurna. Cuma biasanya dalam waktu seminggu juga hematomnya sudah menghilang. Gitu. Ya, baik. Tambahan barangkali Dokter Alifi, kalau krepitasi di subkutis atau di kutis itu mungkin teknik yang
single, bukannya Mem- multi. menggunakan diseksi di subkutis ya. Kan ada Betul. tadi yang single incision laparoskopi yang menggunakan 3 port dalam satu Ya. incisi. Itu kan harus subkutisnya harus agak dibebaskan dulu di diseksi. Jadi kalau kita menggunakan teknik yang single port tadi transumbilikus, kemudian di tengah tidak ada celah untuk masuk ke subkutis, jadi hampir tidak pernah ada kejadian itu. Tapi kalau melihat yang tadi gambar 1 yang ada insisi, itu memang caranya dilebarkan dulu supaya kita bisa membuat space sehingga kita memasukkan trokar terpisah di dalam ke fasia di dalam di bawah subkutis. Jadi itu mungkin membuat space yang kita sengaja ya. Baik, terima kasih dok. Berikutnya ada pertanyaan dari Dr. Abdul Muthalib kepada Dr. Diki dan Dr. Agung. Apakah ada tips dan trik khusus dalam menutup sayatan umbilikus dan merawatnya atau jenis benang yang digunakan? Karena beberapa pasien mengalami infeksi luka operasi dan atau penyembuhan luka agak terlambat atau jadi granuloma dalam penyembuhan. Bahkan dalam beberapa pasien setelah dilakukan penjahitan di umbilikus, dia akan cenderung menonjol dan sulit kembali masuk ke dalam secara maksimal. Terima kasih. Baik, silakan Dokter Agung, ada komentar untuk pertanyaan tersebut? Baik, terima kasih Dokter Alifi. Kalau benang untuk fasia dalam sama ya, kita menggunakan PGA 20 atau 30. Nah, untuk yang benang kulit, kita bisa menggunakan benang monokril atau monosin yang bening, ya, sehingga nanti juga tidak ada bekas benangnya itu tidak kelihatan warnanya, ya, karena tersamar dengan warna kulit. Kemudian penjahitannya tentu fasia itu harus benar-benar yang rapat terlebih dahulu. Dan biasanya saya mengerjakan penjahitan umbilikus itu kulitnya di bagian luar dulu. Jadi setelah terjahit semua, baru nanti kita masukkan ke dalam. Bisa menggunakan pincet atau tergantung tipe umbilikusnya. Kadang ada umbilikus itu yang benar-benar masuk ke dalam. Nah, itu kita kerjakan penjahitan semuanya. Nah, setelah itu kita masukkan, baru nanti sisa pinggir-pinggirnya itu yang ditambahkan. Itu akan jauh lebih mudah. Beberapa menjadi granuloma ya mungkin itu karena penjahitannya tidak rapat ya, sebisa mungkin diusahakan rapat. Kalau perlu jahitan satu-satu ya, interrupted, sehingga akan sangat lebih aman dan mengurangi risiko infeksi juga untuk pasien. Mungkin itu Dokter Alifi. Baik, terima kasih Dokter Agung. Bagaimana Dokter Diki? Ya, memang pertama mungkin tadi untuk yang menonjol ya, saya ini learning curve, saya kira saya juga pernah mengalami itu sebelumnya. Jadi kita kadang-kadang pengen menjahit, ingin menjahit rapat sehingga mengambil jauh dari misalnya nih batas luka ya, batas fasia, kita ngambil agak jauh, keluarnya juga jauh ya, apalagi kalau menggunakan jarum yang lebar. Jadi tidak bisa langsung keluar dekat luka fasianya jauh. Nah, kalau kita menggunakan penjahitan dengan tepi fasia yang jauh, nanti sembuhnya setelah dijahit itu fasianya akan nonjol begini. Karena kalau ini pinggiran, ambilnya di sini dan di sini. Jadi kalau setelah rapat, ini akan begini, keluar nonjol. Jadi begitu kulit ditutup, ketahan sama tonjolan fasianya gitu. Jadi jahitnya harus dekat dengan tepi fasia. Itu pertama, supaya sembuhnya begini, tetap bukan begini. Ya. Nah, kemudian baru kulitnya memang saya biasa melakukan continuous ya, subkutikuler, tetapi tetap harus diperhatikan aproksimasi masing-masing kulitnya harus begini, jangan sampai satu lebih nonjol. Nah, kalau satu lebih nonjol, berarti kan raw surface-nya ini akan bisa menimbulkan granuloma.
saya pernah juga mendapatkan kasus seperti itu, sehingga bisa menyesuaikan berikutnya gitu ya. Saya kira untuk yang baru mengerjakan pasti akan mendapatkan ini, dan kalau memang nanti banyak akan secara learning curve memperbaikannya. Tapi kalau sudah menyadari bahwa ini bisa terjadi, lebih baik kita hindari gitu. Itu Baik, barangkali. terima kasih Dokter Diki. Kemudian ada pertanyaan dari Dokter Diani Sianti kepada Dokter Diki, apakah ada tips dan trik pencabutan Alexis atau Dastarsis? Mungkin maksudnya ini wound retractor kali ya, dengan Ya. mudah karena beberapa kali suka putus benang penariknya. Terima kasih. Ya, pertama putus benang pada saat menarik ini memang bisa karena mungkin alatnya yang sudah dipakai berkali-kali ya. Kemudian juga mungkin tahanan dari lukanya terlalu pas banget, kecil, kemudian kita narik terlalu kuat tanpa dibantu dengan mengecilkan si one retraktornya, bagian yang spring loadednya ya, yang bisa mengembang di bawah dinding perut. Nah, itu tipsnya adalah kita tarik, dan tarikannya itu harus tegak lurus ke atas, ke luka. Jangan nariknya ke samping atau ke atas atau ke kauda atau ke krania atau ke lateral, itu jangan, harus ke lubang. Nah, begitu ke lubang ditarik, harus lihat si bagian dari ring yang di dalam itu akan tertarik ke arah lubang. Jadi akan tadinya bulat gini, akan naik karena ketarik sama benang. Nah, begitu tahu kita posisi ringnya begini, dibantu dengan tekanan dari luar gini. Saya sering melihat residen belum, ya karena saya di pendidikan, jadi lalu mengajarkan residen cara narik. Ini bentuknya begini, tapi menyempitkan atau mengecilkannya tidak sesuai dengan arah yang benar gitu. Dan itu tipsnya adalah lihat arah ringnya kemana, dibantu dengan jepitan, dan jepitannya jangan terlalu kuat. Kalau dirasakan ini sudah mengecil dan ada tarikan ke atas, longgarin sedikit, kemudian berangsur-angsur, jangan sekaligus. Kalau sekaligus dengan tarikan yang kuat itu bisa ekstraksinya terlalu cepat, dan kita tidak tahu di dalam ringnya itu ada yang terperangkap, misalnya usus atau omentum ya. Jadi harus hati-hati itu. Itu barangkali tipsnya, dokter. Menambahkan Dokter Alfi? Ya. Ya, mungkin tadi tips dari Dokter Diki, saya menambahkan dikit. Mungkin kita bisa menarik benangnya, kemudian kalau sudah terlihat ujungnya, kita bisa menggunakan bantuan klem bengkok atau pinset untuk sedikit mengelevasi dari ring retraktornya itu. Itu akan lebih bisa membantu mengeluarkan keseluruhannya. Atau yang kedua, kita bisa memilih tipe ring retraktor yang intraabdomen itu kecil ukurannya, size-nya kecil. Dari STI sepertinya ada produk yang ukurannya di dalam kecil. Itu lebih mudah untuk melakukan penarikan. Terima Satu kasih. lagi mungkin Dokter Alifi, bila sudah putus gimana? Ya, kadang-kadang kita karena belum siap dengan itu, panik mau diapain ini. Saya sendiri pernah ngalamin, saya marah-marah waktu ditarik sama residen, putus. Nah, tapi jangan habis akal, karena kita bisa gunakan misalnya masukkan retraktor yang lengan back itu dijepit, dimasukkan, kemudian ditarik sehingga bisa ketarik, dan kita bantu dengan itu gitu ya. Jadi, atau kalau memang perlu, kita pakai retraktor, sayat sedikit si fasianya supaya
agak melebar dan itu lebih mudah. Satu hal yang tadi teknik yang kalau kita memang membantu dengan alat itu kadang-kadang kita takut kecoel atau kecubit jadi bocor jadi kita nggak bisa pakai lagi gitu ya. Iya, kalau saya sharing ya Dokter Dian, Ya. kalau saat memasukkan itu kita juga bisa memakai bantuan silocaine gel atau gel apa saja. Jadi dia waktu masuk si wound retractornya itu dia lebih licin, jadi lebih smooth. Begitu pula saat ditarik. Jadi biasanya dia karena ada lubrikannya biasanya jadinya lebih cepat dan tekanannya juga nggak terlalu, friksinya nggak terlalu banyak. Oke, baik. Berikutnya dari Dr. Sunanto to everyone. Apakah pada kasus abses HEPAR bisa kita menggunakan seal sekali? Maksudnya ya. Bagaimana Dr. Diki atau Dr. Agung? Apakah ada tanggapan menggunakan seal pada kasus abses HEPAR? Ya saya kira tergantung lokasi ya. Kalau masih bisa dijangkau dan tujuan kita untuk apa nih? Untuk sekedar unroofing atau memasang apa namanya? Memasang drain atau apa? Sebagian ini secara saya belum pernah mengalami ini, tetapi dari visibility saya kira masih bisa untuk kasus-kasus tertentu ya yang bisa dijangkau dengan itu. Tapi kalau misalnya di dum sebelah sana mungkin susah ya. Mungkin Baik, Dokter Agung punya ini. Iya. ada Ya, experience. sama dengan Dokter Diki ya, mungkin kalau ya yang visible area-area dekat arah kamera itu mungkin bisa. Prinsipnya sama antara single port dan multi port ya. Kalau perlu tambahan juga kita bisa menggunakan tambahan trokar sebenarnya. Jadi saya rasa tidak ada masalah untuk kasus abses HEPAR. Baik, terima kasih Dr. Diki, Dr. Agung. Terima kasih para peserta dokter sekalian atas antusiasme dan diskusinya. Ini sungguh diskusi yang menarik. Saya yakin webinar kali ini membawa insight yang berharga dan memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai bedah minimal invasif pada anak. Waktu tanya jawab kita sudah selesai dan selanjutnya acara saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Terima kasih Dokter Alifi. Wah, seru banget nih sesi tanya jawabnya, dapat insight baru, semoga bisa diaplikasikan langsung. Terima kasih kepada para pembicara dan moderator kita. Selanjutnya, mohon kesediaan para peserta untuk mengisi feedback form yang linknya akan di-share di kolom chat dan grup WhatsApp webinar. Sambil menunggu, izin kami share video promosi produk ya, Dok.
Sekarang kita masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah mengisi feedback form. Saat ini kita akan lanjut untuk sesi pengumuman pemenang door prize. Hadiah kali ini adalah satu set lap single, 4 hole plus one retraktor. Kemudian ada juga disposable instrumen monopolar 3 mili, yaitu Scissors dan Maryland, untuk 3 orang peserta yang beruntung ya dok. Baik, kita akan lakukan spin terlebih dahulu untuk menentukan ketiga pemenang hari ini. Mari kita mulai. 1, 2, 3. Baik, pemenangnya Dr. Muhammad Junaid, pemenang pertama. Pemenang kedua Dr. Esti Widiasari, spesialis bedah. Dan pemenang ketiga Dr. Arya Andika, spesialis bedana. Baik. Untuk pemenang pertama Dr. Muhammad Sinaid, spesialis bedah, dan kedua Dr. Esti, spesialis bedah, dan Dr. Arya, spesialis bedana. Mohon izin on kamera dok untuk konfirmasi oleh panitia. Ya, halo. Halo. Halo hadir. Ya dok, terima kasih Dokter Arya. Sebentar ya dok, tunggu kedua dokter lainnya. Karena kalau tidak ada kami harus undi ulang. Dokter Muhammad Sinaid, spesialis bedah, dan Dokter Esti, spesialis bedah, apakah ada? Dokter Muhammad Sinaid dan Dokter Esti, spesialis bedah, apakah hadir di Zoom ini? Halo, Oh, Muhammad. Halo dok. Baik, terima kasih Dokter Muhammad Junaid. Kalau Dokter Esti sudah hadir juga atau belum ya? Dokter Esti Widiasari, spesialis bedah. Baik, karena Dokter Esti tidak merespon, maka kami akan putar. Halo ya Mbak, kenapa Mbak? Oh, sudah. Baik. Sorry lagi nyetir Mbak. Oh, baik dok. Oke, karena ketiganya sudah hadir, pemenangnya Dokter Muhammad Junaid
mendapatkan satu set lap single 4 hole plus wound retraktor. Lalu Dr. Esti mendapatkan instrumen disposable monopolar scissors 3 mili. Terima Dan kasih. yang ketiga Dr. Arya mendapatkan instrumen disposable monopolar Maryland 3 mili, Dok. Baik, terima kasih. Terima kasih. Kita Terima akan kasih, foto Mbak. bersama terlebih dahulu ya, Dok, untuk pemenangnya. Baik. Ya, sudah. Baik, Mana ya, Mbak? selamat kepada para pemenang. Panitia akan segera menghubungi untuk konfirmasi pengiriman hadiah. Di foto dulu bertiga, bisa? Sudah? Lanjut ya, sudah. Terima kasih, dokter. Baik, terima kasih banyak, Mbak. Ya, oh iya dok. Kepada peserta semuanya, PT STI juga akan menyelenggarakan workshop lab single untuk dokter bedah anak. Jadi tunggu tanggal mainnya ya dok. Kami akan segera menginfokan jadwalnya. Lalu Baik, dokter Mbak. sekalian jangan lupa kami ada juga banyak promo eksklusif di bulan ini. Yaitu pertama, Red Pine Disposable Flexible Endoscopy diskon 45% loh dok. Lalu ada program bundling lab single itu dengan Lapix. Jadi Lapix ini adalah suction, irrigation, and electrode dalam satu instrumen beserta dengan instrumen disposable kami. Pilihannya bisa free endobed dan free wound retractor. Yang paling mantap adalah free workshop. Jika dokter tertarik, dapat menghubungi customer care kami atau langsung DM Instagram @STI Medical. Saat ini kita akan masuk ke penutupan acara. Saya ajak semua peserta on kamera dong dok. Kami mau foto bersama nih. Halo, sudah dok, sudah dibuka kameranya. Izin kami foto bersama ya dok. Tunggu sebentar ya dok. Oke, akhirnya seluruh rangkaian webinar Single Incision Laparoscopic Surgery hari ini telah selesai. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian, partisipasi, dan antusiasme dokter sekalian. Mohon maaf apabila ada kata atau penyampaian yang kurang berkenan. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat bagi praktik medis sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy and see you on the next event. Bye-bye. Terima kasih, Ibu Mimi. Terima kasih, Dokter Alivi. Terima kasih. Saya Terima live ya. kasih. Iya, dokter. Terima kasih, Dokter Diki. Terima kasih, Dokter Agung.